Baik, kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi teman-teman. Saya mohon maaf tadi ada keterlambatan 11 menit. Saya juga menyampaikan tempat saya sekarang mungkin agak ribut karena di tepi jalan. Tapi mudah-mudahan selama kelas ini berjalan tidak begitu banyak lalu lalang yang terjadi. Saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah mengecek kelulusan administrasi dan alhamdulillah sudah lulus. Tentunya harus disyukuri dengan belajar yang lebih giat lagi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, telah memberikan satu kesempatan tahapan kepada kita untuk langkah kita sehingga nantinya menjadi ASN di tahun 2021. Tidak hanya belajar giat, saya juga sarankan kepada teman-teman ketika lulus administrasi, ya paling tidak ada semacam pemberian sedekah-sedekah begitu kepada orang tidak mampu, anak yatim, sehingga itu salah satu hal-hal ya di luar pembelajaran ini yang saya akui selama ini sangat bermanfaat di mana kita sekarang sedang berjuang ya. Tentu semakin banyak orang mendoakan kita, semakin mudah langkah yang diberikan kepada kita. Yang masih menunggu pengumuman kelulusan, harap bersabar karena memang ada yang ditunda pengumumannya, mungkin saja terlalu banyak pendaftarannya atau ada error sistem dan lain sebagainya. Kita tetap berpikiran positif, tetap semangat. Mungkin bagi yang ada juga di dalam kelas ini yang masih harus memberikan sanggahan, tetap optimis ya. Jikalau teman-teman merasa tidak melakukan mistake-mistake yang bukan hal-hal yang utama atau pokok menjadi persyaratan, silakan ajukan sanggahan ya dengan bahasa yang baik ya. Karena itu nanti dibaca ya oleh orang, bukan dibaca oleh sistem. Jadi kalau dibaca oleh orang tentunya dengan memulai menyangga dengan bahasa-bahasa yang baik dan santun, tentunya akan membuat lebih respect ya si penanggap, dan mungkin ada juga timbalan ya. Nah, walaupun mungkin kita kesal dan segala macamnya, namun tetap memberikan sanggahan dengan bahasa-bahasa yang baik dan santun. Teman-teman, kita membuat menyesuaikan materi sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru. Maka dari itu kita akan mengupas bahasa Indonesia di wawasan kebangsaan. Ini adalah bagian pertama. Bahasa Indonesia untuk tes CPNS itu hampir mirip kisi-kisinya dengan bahasa Indonesia yang ada di tes potensi akademik atau tes kemampuan dasar di seleksi masuk perguruan tinggi negeri ya. Walaupun secara tingkat kesulitan soal jauh lebih sulit soal-soal masuk perguruan tinggi, tetapi walaupun demikian kita mulai bertahap-tahap ya, karena memang dari dulu banyak kita yang tidak suka bahasa Indonesia ini ya. Pertama karena kita anggap sepele, yang kedua mungkin membosankan karena kan bahasa Indonesia ini banyak bercerita, ya banyak berhubungan dengan huruf-huruf, kalimat-kalimat, paragraf-paragraf, apalagi kita tipikal orang yang suka ngantuk kalau membaca. Begitu ya. Oke, teman-teman, ya di wawasan di bahasa Indonesia ini ini saya coba rangkum, mungkin ada lagi yang nanti saya coba update. 6 ya, ada 6 kisi-kisi ya, ada 6 kisi-kisi
yang mendominasi soal-soal bahasa Indonesia di tes CPNS. Pertama mengenai paragraf. Nah, paragraf tentu kita sudah membayangkan paragraf itu adalah teks ya, alinea-alinea. Cuman di paragraf ini nanti banyak hal-hal yang bisa ditanyakan di sini ya. Aspek-aspek lainnya bisa juga nanti dibuat soal dalam bentuk paragraf. Nanti akan ada penjabarannya di bawah. Lalu kemudian ejaan yang disempurnakan atau EYD. Berbicara ejaan yang disempurnakan, siapa lembaga atau badan di Indonesia yang punya hak dan wewenang penuh ya untuk penyempurnaan ejaan yang bahasa Indonesia ini, yaitu Balai Bahasa yang ada di Jakarta. Lalu yang ketiga, ada materi korespondensi atau surat menyurat ya. Nah, di situ biasanya ditanya nanti tentang kalimat pada penutup surat. Nah, nanti dimasukkan unsur-unsur yang lain-lain, teman-teman. Bisa dimasukkan di situ penggunaan huruf kapital yang baik, yang benar, bisa di situ nanti dimasukkan kalimat penutup surat yang tepat, kira-kira begitu. Yang keempat, ada kisi-kisi karya sastra. Nah, jadi ini nanti kira-kira soalnya cuplikan-cuplikan naskah novel, ya, atau juga mungkin puisi dan lain sebagainya. Lalu kata baku dan tidak baku. Nah, kata baku dan tidak baku secara definisi pengertiannya adalah kata yang, kalau kata baku itu kata yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, gitu ya. Nah, lalu yang keenam, sinonim dan antonim. Nah, tetapi ini bukan bentuk-bentuk soal yang ada di TU Perbal, ya. Sinonim dan antonim ini nanti akan masuk ke unsur paragraf, ya, ke kalimat-kalimat yang kita dihadapkan dahulu pada paragraf-paragraf yang panjang-panjang, dan terus nanti perintah soalnya tidak murni apa sinonim. Nah, mungkin diberikan bahasa-bahasa yang kata-kata yang lain ya selain sinonim. Misalkan pengganti kata yang tepat untuk kata yang bercetak miring adalah, contoh begitu. Oke, next. Nah, ini paragraf teman-teman, ya, ini mengenai paragraf. Yang sering ditanyakan itu adalah ide pokok, ya. Ide pokok sama dengan pikiran utama, sama dengan gagasan pokok, sama dengan kalimat utama, sama dengan inti, sama dengan topik. Nah, jadi ketika ditanya ide gagasan pokok atau gagasan utama, itu sama artinya ditanya ide pokok. Jadi teman-teman nanti jangan bingung ya. Jadi ide pokok itu banyak istilah-istilah lainnya. Ada pikiran utama, ya, ada topik, ada gagasan utama, dan lain sebagainya. Lalu cara mencari ide pokok ini dulu kita pernah diajarkan oleh guru bahasa Indonesia kita, ya. Kita harus cari dulu kalimat utamanya, karena biasanya yang akan menjadi ide pokok itu teman-teman adalah kalimat utama. Dalam pembelajaran paragraf di materi bahasa Indonesia, kalimat utama itu umumnya terletak di dua bagian. Pertama ada di kalimat pertama, yang kedua ada di kalimat terakhir. Nah, adakah di tengah-tengah? Ada, tapi jarang terjadi. Oke, jarang terjadi. Jadi
Nanti triknya seperti ini teman-teman. Kalau saya memberikan trik cara mencari cepatnya itu, kan mata kita cukup melihat kalimat terakhir. Jikalau di paragraf itu ada bentuk kesimpulan, sebentar ya, ada iklan lewat. Nah, ada bentuk kesimpulan di akhir paragraf. Bentuk kesimpulan itu contohnya dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka, merupakan, itu bentuk-bentuk kesimpulan. Maka kalau ada kata-kata penanda itu teman-teman, itu sudah pasti kalimat utamanya di akhir. Berarti ide pokoknya ada di akhir kalimat atau di akhir paragraf. Cukup nanti teman-teman mulai cocokkan kalimat terakhir dengan option. Nah, ingat satu lagi ya, kalimat yang menjadi kalimat utama ini tidak murni nanti redaksinya sama yang dibuat oleh option. Ya, kalau misalkan tidak sama, cari yang sama maksudnya. Oke. Nah, lalu kalau misalkan tidak ada bentuk kesimpulan, berarti sudah otomatis kalimat utamanya ada di awal. Nah, begitu aja mencarinya. Apa ciri-ciri kalimat utama ada di awal? Biasanya kalimat kedua sampai kalimat terakhir itu bercerita tentang menjelaskan kalimat pertama. Contoh, Andi adalah orang yang menjadi tauladan di desanya. Ya, Andi tidak pernah tinggal sholat berjamaahnya. Dia juga ramah, kan? Itu udah menjelaskan tadi kalimat yang pertama. Dia tidak sombong, rajin membantu, kan? Jadi kalimat-kalimat yang berikut itu menjelaskan kalau Andi itu menjadi tauladan, ya, dan sebagainya. Itu caranya. Oke, jadi tadi apa triknya saya kasih teman-teman, ketika nanti ada paragraf, mata kita langsung fokus ke pertanyaan. Jangan buru-buru dibaca, ya. Jikalau ditanya apa ide pokoknya, teman-teman fokus pandangannya ke kalimat terakhir. Ada nggak bentuk kesimpulan? Kalau ada, berarti kalimat utamanya yang akan menjadi ide pokok ada di kalimat terakhir. Jikalau tidak ada, sudah otomatis kalimat utamanya ada di awal. Ya, karena itu adalah aturan dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi mudah ya untuk menentukannya. Lalu yang sering ditanyakan yang kedua teman-teman adalah kesimpulan dan simpulan. Tidak sama definisi kesimpulan dan simpulan. Kalau kesimpulan itu ya, kalau kesimpulan itu ada kalimatnya di dalam paragraf. Berarti tinggal kita menyampaikan kembali apa yang menjadi kesimpulan. Kesimpulan sama dengan inti atau rangkuman, kira-kira begitu. Sedangkan simpulan itu adalah kesimpulan yang dibuat oleh pembaca ketika dia sudah membaca. Misalkan begini, Andi rajin belajar ya untuk persiapan tes CPNS. Setiap hari dia selalu memampakkan waktunya di tengah kesibukan untuk belajar menjawab soal. Dia juga rajin ikut tryout, baik tryout online maupun tryout tatap muka. Kemudian Andi juga rajin bertanya, kemudian juga Andi mengikuti bimbingan-bimbingan yang ada di tempatnya. Tidak hanya itu, Andi juga selalu berdoa ya agar dia lulus di ASN tahun 2021 ini. Apa simpulannya? Simpulan itu bisa berbagai macam nanti, tapi kita harus membuat sesuai yang logis, yang diterangkan pada kalimat-kalimat di atasnya. Ya, kita bisa aja buat simpulan, berarti Andi diprediksi bisa lolos ASN tahun ini. Itu simpulan kita. Atas dasar apa? Atas tadi begitu rajinnya Andi. Ya, begitu. Lalu ditanya kalimat rumpang. Kalimat rumpang ini kalimat kosong ya yang digunakan untuk menghubungkan ya kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya. Ini kadang-kadang sulit teman-teman, kadang-kadang mudah.
tergantung nanti di kemampuan kita membaca teks dengan cepat dan dengan baik. Nah, lalu yang ditanya berikutnya adalah kalimat efektif. Ya, kalimat efektif itu maksudnya begini teman-teman. Apa yang ditulis oleh si penulis, maksudnya yang menulis kalimat itu yang ditangkap oleh pembaca. Tidak ada makna yang ambigu di situ, tidak ada makna yang tersirat di situ, semuanya jelas. Ketika penulis bermaksud A, maka yang ditangkap oleh pembaca adalah A. Apa syaratnya supaya kalimat tidak ambigu? Penggunaan tanda baca yang tepat, ya, penggunaan kata hubung yang tepat, dan penulisan ya huruf-huruf yang tepat. Apakah ia berasal dari kata serapan atau lain sebagainya. Oke, itu dimaksud dengan kalimat efektif. Apa syarat tadi kalimat efektif? Pertama, ya, apa yang dimaksudkan oleh penulis kalimat itu yang ditangkap oleh pembaca. Secara umum kita simpulkan tidak ada makna bias di situ. Itu yang dimaksud dengan kalimat efektif. Nah, teman-teman, saya simpulkan mengenai paragraf. Nah, paragraf ini memang diperlukan kemampuan kita pertama membaca cepat. Karena kita nanti akan banyak menghabiskan waktu di soal-soal paragraf ini. Lalu ada yang bertanya, kira-kira berapa sih soal bahasa Indonesia di TWK ini? Tidak banyak, ya paling banyak, ini paling banyak ya 6, nggak mungkin sampai 7. Nah, tetapi kalau misalnya ada 3, biasanya soal-soal itu banyak berbentuk paragraf, nanti yang ditanya aspek-aspek yang lain. Begitu ya. Nggak banyak, tapi kan 6 lumayan. Betul saja 6 kita di bahasa Indonesia udah 30 poin kita. Ya kan? Nah, lalu yang berikutnya ejaan yang disempurnakan. Oke, ejaan yang disempurnakan. Apa yang ditanya di situ? Penggunaan huruf kapital. Nah, teman-teman ini harus mulai belajar lagi. Di kelas ini saya tidak terangkan, ya, karena ini saya rasa bisa dibaca. Tapi bisa saya sampaikan. Contoh huruf kapital itu digunakan di awal kalimat, menulis nama orang, menulis gelar, menulis nama tempat, menulis unsur-unsur geografis, ya. Nah, itu penggunaan huruf kapital. Kemudian tanda baca. Tanda baca yang sering ditanyakan itu adalah penggunaan tanda baca tanda koma yang tepat. Nah, terus apalagi yang sering ditanya untuk tanda baca, yaitu penggunaan tanda baca petik atau kutip. Nah, terus ada juga titik koma, tapi yang sering menjadi langganan tanda koma. Ingat, tanda koma tidak boleh digunakan setelah kata hubung. Dan, tetapi, yang, itu. Nah, itu nggak boleh. Karena fungsinya sudah sama. Kata hubung dan tanda koma itu sama-sama penghubungan ya. Jadi tidak boleh ada double. Begitu ya. Lalu yang ketiga, korespondensi atau surat menyurat. Nanti yang ditanya teman-teman bagian surat. Nah, misalkan begitu ya, walaupun nanti tidak murni ditanya soal itu apa, bagian-bagian seperti itu ya, tapi teman-teman harus pahami bagian-bagian surat ini. Bagian-bagian surat itu kan ada kop surat. Kop surat itu terdiri dari apa? Ada nama lembaga, alamat lembaga, logo, ya. Terus ada kepala surat. Kepala surat itu kan ada tempat dan tanggal surat, tujuan surat. Terus nanti ada kalau batang tubuh ada kalimat salam pembuka, kalimat pembuka. Itu beda ya antara salam pembuka dengan kalimat pembuka. Kalau salam pembuka misalkan Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Kalau kalimat pembuka contohnya adalah teriring salam dan doa, semoga Bapak atau Ibu
dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan baik. Amin. Contoh, ya. Kemudian apalagi isi batang tubuh, yaitu isi surat. Terus apalagi penutup surat, ada kalimat penutup dan ada kata penutup. Kalimat penutup, demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian Bapak. Kami mengucapkan atau kami ucapkan. Apa contoh kata penutup? Assalamualaikum atau waalaikumsalam. Biasa begitu ya. Jenis-jenis surat mudah. Surat pribadi, surat resmi, tidak perlu kita kupas ya. Karya sastra. Oke. Nah, karya sastra ini nanti soalnya teman-teman itu biasanya ditanya dibuat cuplikan-cuplikan naskah soal, naskah novel dan lain sebagainya. Kita disuruh berbagai macam hal di situ, memberikan tanggapan, membentuk sebentar mas, ini ada yang nelpon kayaknya penting banget. Maaf, selanjutkan. Resensi novel. Resensi novel itu sama memberikan penilaian terhadap isi novel. Ya, tapi ini enggak terlalu banyak soalnya. Kalaupun ada nanti teman-teman boleh ya, di part kedua saya akan kupas ya. Puisi juga ya. Puisi juga tidak banyak ya, karena memang batas. Sinonim antonim tidak perlu saya sampaikan teman-teman karena ada di TIU verbal. Nah, yang saya mau kupas di sini kita banyak salah kata baku dan tidak baku. Oke. Ini adalah soal-soal apa kata-kata yang menjadi langganan soal dalam ujian. Sekarang saya kasih waktu teman-teman ada 15, cukup 10 menit ya. Tulis di kolom chat, semuanya wajib ya. Untuk memilih 1 sampai 15 mana di setiap nomor itu yang baku. Silakan, saya tunggu nanti saya cek satu persatu chattingnya.
Oh, nulisnya jangan pakai satu. Oh, begitu ya cara. Satu, bikin langsung angka-angka apanya yang bakunya ya. Ini saya contohkan. Misalkan yang baku Al-Quran. Sebentar, saya salah ini. Pokoknya intinya teman-teman, semuanya harus dibuat ya, bukan per poin-poin ya. Contoh ya, nah, oke, yang seperti yang dibuat oleh Mbak Adinda Marsya. Mohon teman-teman yang speaker aktif di ini kan, di not unmute kan? Ayo teman-teman, Mas Hari Setjo sudah. Ayo semuanya berpartisipasi ya. Oke, sudah masuk jawaban berikutnya dari Mbak Jod Aceh. Baik, sudah masuk lagi dari Dwi Aritonang. Ayo yang lain, ada 8 orang ini. Mas Prayudi sudah masuk jawabannya, terima kasih. Ayo. Oh, Mbak Nanda, iya, Mbak Nanda sudah. Mas Fajar Kristom, Mas Yanuar. Oke. Udah mulai banyak masuk ya. Ayo yang lain.
Saya tunggu 5 orang lagi. Setelah itu kita bahas. Baik, udah masuk. Oke, teman-teman, terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi, bagi yang belum. Nah, ini yang baku adalah Al-Quran. Di sini A-nya besar, L-nya ini L kecil ini, Q-nya besar, Quran walaupun tidak pakai tanda koma di atas tetap bacanya Al-Quran, bukan Al-Quran. Ya, harus dipahami ya. Azas atau asas, hak asasi manusia atau hak asasi manusia. Yang baku adalah asas. Oke. Ini baku. Ini baku, ya. Lalu atmosfer atau atmosfer yang baku. Yang baku adalah atmosfer, ya. Cendekiawan atau cendekiawan, Ikatan Cendekiawan Indonesia atau Ikatan Cendekiawan Indonesia. Ini teman-teman, berbicara baku tidak baku bukan berbicara enak dan tidak enak mengucapkannya ya. Kadang-kadang kita kan udah terbiasa dari kecil, makanya kalau dikasih tahu yang baku, oh salah itu nggak enak. Nah, bukan enak nggak enaknya. Ini yang baku adalah cende ya, cendekiawan, bukan cendi. Padahal kan enak bilangnya cendekiawan toh. Nah, ternyata yang baku adalah cendekiawan. Diagnosa, ini salah nih ya, perbaiki nanti. Diagnosa atau diagnosis. Dia didiagnosa atau dia didiagnosis oleh dokter terkena penyakit kanker. Nah, jadi yang baku adalah diagnosis. Foto atau pohto. Nah, kadang kita mau keren-keren pakai H gitu ya. Foto atau pohto. Yang baku adalah foto, pakai F. Maaf pakai tanda koma atau maaf. Nah, ini yang baku. Maaf. Metode pembelajaran atau metoda pembelajaran. Itu kan kalau deskripsi kan metode toh, bukan metoda. Metode. November atau November. Nah, pakai V atau pakai P yang baku. Yang baku adalah November. Ini. Silakan. Ini tidak ada H, tidak ada pakai H. Ini berasal dari bahasa Melayu ini. Sila, silah. Yang baku adalah sila, bukan pakai H. Ya. Standarisasi atau standarisasi. Nah, kita kan enak dulu terbiasa itu kan standarisasi kan. Ini. Ternyata yang baku ini standarisasi. Ini pernah sering masuk kok 2 tahun 2018 2019 masuk standarisasi. Lalu Sumatera atau Sumatera. Nah, kalau kita lihat sih di peta-peta itu gimana? Karena kan yang membuat peta juga membuat kita salah. Yang baku adalah Sumatera, teman-teman. Bukan Sumatera. Sumatera.
Toge atau tauge. Nah, ini berasal dari bahasa Cina. Tauge, tauco, ya. Ini. Jadi kata-kata asing yang dijadikan ke dalam bahasa Indonesia dan itu udah disahkan itu bisa menjadi baku. Terlanjur atau telanjur. Saya terlanjur sayang kepada kamu. Kenapa kamu mendua? Saya telanjur mencintaimu, tapi kamu tega menduakan. Yang baku adalah telanjur. Enggak enak ya teman-teman, kita dulu terbiasa pakai R, ternyata tidak pakai R. Gitu. Oke. Nah, kita masuk ke soal. Silakan soal pertama dibaca, lalu dijawab. Ingat trik yang saya berikan tadi. Langsung Anda fokus ke perintah soal. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah. Terus lihat langsung di kalimat terakhir ada nggak bentuk kesimpulan. Kalau tidak ada, jangan lama-lama. Fokus ke kalimat awal, karena itulah menjadi gagasan pokoknya. Lebah Wallace memang bukan tipe yang suka menampakkan diri depan manusia. Jadi jawabannya adalah B. Bagus, B. Nah, begitu ya. Jadi tidak lama-lama, cukup 3 detik saja. Soal nomor 2, silakan. Lihat, ada bentuk kesimpulan? Tidak ada. Nah, ini hati-hati ya. Ingat tadi yang saya sampaikan, kalimat utama tidak harus selalu ada di awal dan akhir. Bahkan ada yang disisipkan di tengah-tengah. Saya bacakan kalimat nomor 1. Keterbukaan batik Banyuwangi terhadap perwajahan baru, warna dan motif menunjukkan watak orang Banyuwangi yang sangat percaya diri, meramu aneka pengaruh untuk kemudian diakui sebagai identitas diri. 2. Tabrak budaya ini juga terlihat pada ramuan kulinernya, seperti rawon Malang dicampur dengan pecel Madiun menjadi rawon pecel. Orang Banyuwangi sangat terbuka menerima budaya luar untuk diolah menjadi budaya Banyuwangi. Sinkretisme budaya yang juga tampak di batik Banyuwangi ini menjadi sesuatu yang mutlak terjadi karena Banyuwangi hingga kini memang dihuni oleh beragam suku. Ya, penjajahan Belanda mendatangkan buruh perkebunan dari Jawa Barat. Nah, kalimat utama tersebut pada nomor berapa? Iya, bagus. Mas Hari Sejo benar, jawabannya adalah C. Nomor 3, teman-teman. Itulah kalimat utamanya. Orang Banyuwangi sangat terbuka menerima budaya luar untuk diolah menjadi budaya Banyuwangi. Keterbukaan batik Banyuwangi, nah itu diterangkan. Tabrak budaya ini juga terlihat pada ramuan, sinkretisme budaya juga tampak di batik. Nah, itu semuanya adalah keterbukaan orang Banyuwangi. Kalau kita jawab adalah nomor A, itu sama juga kita menjawab nomor 2. Ya, karena sama intinya. Nomor 1 kan tentang batik. Kalau nomor 2 kan tentang ramuan. Nomor 4 kan sinkretisme pada batik lagi. Ya.
Kemudian nomor 5 yang tidak sama itu adalah itu semua menandakan keterbukaan orang Banyuwangi. Jawabannya adalah C, nomor 3. Soal nomor 3 teman-teman, monggo. Ya, ada yang D, ada yang A. Silakan jawab. Ada yang B. Saya bacakan. Ya. Selain wisata alam, Jember juga, ini kalau seandainya tidak ini ya. Jember juga ditanya simpulan teman-teman. Ya, simpulan. Selain wisata alam, Jember juga punya taman indah yang cocok untuk berwisata sembari belajar bersama keluarga. Selain Putslit Koka, ada objek wisata yang lokasi tidak jauh dari pusat kota Jember, yaitu Taman Botani Sukorambi. Taman ini tepatnya terletak di Desa Sukorambi, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Jaraknya hanya sekitar 8 km, waktu tempuh kurang 15 menit ya dari alun kota Jember. Simpulan teks tersebut adalah A. Taman Botani Sukorambi Jember cocok untuk berwisata sambil belajar. Jember mempunyai taman yang indah untuk berwisata dan keluarga. C. Selain wisata alam, Jember mempunyai Taman Botani Sukorambi. D. Taman Botani Sukorambi tidak jauh dari alun-alun kota Jember. D langsung kita coret, nggak mungkin dia jawaban. E. Jarak taman, nggak juga. D dan E coret. Ini membuat kita ragu. A, B, dan C. Ya, kita perhatikan lagi. Misalkan kita jawab A, Taman Botani Sukorambi Jember cocok untuk berwisata sambil belajar. Di situ tidak hanya Taman Botani yang diceritakan. Ya. Terus Jember mempunyai taman yang indah untuk berwisata dan keluarga. Selain wisata alam, Jember punya Taman Botani Sukorambi. Jadi jawaban yang benar adalah teman-teman B. Jember mempunyai taman yang indah dan berwisata untuk berwisata dan keluarga. Itu simpulannya. Atas dasar apa? Selain wisata alam, Jember juga taman indah cocok ya. Untuk belajar, selain Puslikoka ada objek wisata yang lokasi tidak jauh dari pusat kota Jember, yaitu Taman Botani Sukorambi. Taman ini bla 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 menceritakan itu ya. Jadi jawabannya B. Nomor 4, silakan. Iya, A. A. Oh, ada yang E dari Mas Hari. Ada yang lain lagi?
Oke, saya bacakan. Gotong royong saat beradang masih budaya di komunitas Dayak Jalai, Kalimantan Barat. Mereka bekerja sukarela tanpa diganjar upah sepeser pun. Pemilik ladang cukup menyediakan bahan dan peralatan tanaman padi serta konsumsi. Bekerja dengan gotong royong saat beradang tidak semata mampu menekan biaya produksi. Tradisi itu juga merekat rasa persaudaraan dan solidaritas warga. Ide pokok peragam tersebut adalah iya, teman-teman jawabannya. Budaya gotong royong. Ya. Gotong royong saat berladang masih membudaya ini. Terus kalimat kedua menerangkan. Mereka bekerja sukarela, menerangkan ini. Gotong royong ini. Pemilik ladang cukup menyediakan bahan dan peralatan padi untuk serta konsumsi. Masih menjelaskan ini. Kalimat pertama. Bekerja dengan gotong royong. Nah, lagi-lagi menjelaskan ini. Tradisi itu juga menceritakan juga ini tentang gotong royong. Jawabannya adalah A. Iya. Kesimpulannya tentang gotong royong. Jadi gotong royong selalu diceritakan. Baik, terima kasih Mas Alkandra Raudoh. Soal nomor 15. 15 kok saya ngawur ya. Nomor 5, silakan. Oke, Mas Fadil, Mbak. Oke, semua cepat ya. Iya, cepat toh kita kerjakan. Jawabannya adalah A. Manfaat semua bagian kelor bagi manusia. Caranya gitu saja ya. Nih. Nomor 6, monggo teman-teman. Dijawab dulu teman-teman, saya izin bentar ya ke belakang. Oh, udah ada yang jawab. Ini ditanya kesalahan huruf kapital. Wali Kota Jawa Timur menghadiri peresmian kantor baru di Kelurahan Rawamangun pada hari Kamis. Kesalahan huruf kapital pada kalimat tersebut terdapat pada. Ini teman-teman pada jawab A. Wali Kota, kantor baru, kelurahan. Kenapa wali kota ini kan W-nya kan memang benar, W-nya harus besar kan di awal kalimat. Ya, berarti bukan A. Jakarta Timur, harusnya T-nya kecil. Ya salah. Harusnya memang betul. C, Jakarta Timur juga tidak. D, kantor baru. Hari Kamis menghadiri Jakarta Timur. Wali kota. Iya, nggak ada jawabannya ya. Saya juga mulai ini. Oke teman-teman, ya ini padahal saya yang buat apa ini, mencari soal nggak ada jawabannya. Oke, bonus. Ternyata kita suka bonus ya. Oke. Maunya kita buat ini, kalau saya salah buat soal gitu ada giveaway di teman-teman. Kalau teman-teman salah ada giveaway di saya. Karena kita nggak ada kesepakatan. Kelurahan harusnya besar ya Pak, kelurahan. Benar Mas, karena ini kan ada Rawamangun, jadi nama-nama
instansi kan, misalkan dinas pendidikan, berarti D-nya besar, ini kan jika-nya harus besar. Ini udah benar nih, Wali Kota Jawa Timur, JT-nya benar. M-nya memang kecil. Kantor baru memang huruf kecil, karena nggak ada nama kantornya. Jadi memang kecil. K-nya ini harus besar. Pada hari Kamis, nah kalau nama geografi teman-teman, kecuali bukan hari, H ini memang kecil ini, bukan H-nya besar. Jadi jangan salah ya. Hari Kamis, hanya nama harinya aja yang besar. Ya, huruf awal hari aja, kalau H-nya tetap kecil. Hari Senin, S-nya besar. Sama dengan nama bulan. Gini ya. Kecuali dia di awal kalimat. Kalau di tengah-tengah, B-nya tetap kecil, bulan Januari. Ya, kalau misalkan di tengah-tengah bla 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 bulan Januari. Nah. Oke, sebentar. Begitu ya. Kalau di awal baru B-nya besar. Oke, next teman-teman, nomor 7. Ini mudah, untuk penulisan judul itu kan gampang. Iya. Jadi kan setiap kata di judul buku atau judul majalah itu harus memakai huruf besar, kecuali kata hubung. Berarti jawabannya adalah E ya. Cara merawat ikan patin dan ikan bandeng di air payau. Bagus. Aduh, ini gimana nih? Yaudah teman-teman, coba lihat dulu nomor 8. Baru saya pindah slide. Cermati paragraf berikut, catatnya dulu nih ya. Karena saya susah ngatur ini. Karena saya memang agak gaptek nih teman-teman di Zoom. Bagi pecinta durian, menikmati tempoyak memberi pengalaman baru yang sulit dilupakan. Ya, catat nih ya. Saya beralih ke ini, silakan. A, E. A. Oh, ada yang E. Oke. Penggunaan tanda koma yang tepat ya terdapat pada kalimat nomor tanda koma ya. Nomor 1 tadi. Bagi pecinta durian, menikmati tempoyak memberikan pengalaman baru yang sulit dilupakan. Teman-teman tahu tempoyak kan? Itu kan enak untuk kalau kita makan. Kalau di Sumatera itu kan bagus. Nomor 2, buah durian
Dengan rasa manis legit, koma ini nggak boleh nih. Nih, nggak boleh. Terus yang nah ini setelah ini nggak boleh ada tanda koma. Oke, ini untuk nggak boleh. Terus tempoyak diolah seruit tempoyak dari seruit tempoyak, brengkes bawang tempoyak hingga udang selimut, hingga udang, koma. Nah ini selimut tempoyak ini nggak pas ya. Jawabannya adalah teman-teman. Ya. Monggo nomor 9, silakan. Ayo, OCB B. Ya. Siswa-siswi suatu SMA, ini soalnya nggak bagus di suatu SMA. Harusnya kan SMA ini gitu. Akan melaksanakan tryout UN pada tanggal 14 Januari sampai 17 Januari 2019. Kalimat di atas yang akan sesuai dengan EB ini harusnya ED ya. Apabila kata tanggal diawali huruf kapital, kata tryout diubah menjadi uji coba, iya kan ini kan bahasa Indonesia semua. Oke. Kalau tidak dipisahkan ini kalau mau pakai bahasa Inggris teman-teman, gitu ya. Kalau memakai juga bahasa AC, ini harus dipisah. Try out. Kalau tidak dipisah, ganti menjadi uji coba. Ini beberapa ada salah. Nomor 10. Baca dulu ini. Nanti saya baru beralih ke berikutnya. Pihak Dinas Kebersihan dibantu Dinas PU Tata Air Bandung mulai membersihkan waduk tersebut. Penulisan huruf kapital pada teks tersebut yang tepat adalah gini aja mas, teman-teman, tanpa melihat option. Kita coba kupas saja langsung. Pihak Dinas Kebersihan ini kan lembaga, harusnya besar ini, D-nya, K-nya. Yang dibantu Dinas PU ini benar, Tata Air Bandung ini benar. Mulai membersihkan waduk. Waduk itu W-nya kecil, karena kan nggak ada nama waduknya. Ya, W-nya kecil karena kecuali ada nama waduknya baru, misalnya Waduk Jatiluhur. Oke, jadi kita lihat berarti ini ada salah. Coba lihat yang B, C, dan D, yang mana benar. Udah salah, jangan dijawab A lagi. C juga salah. Oke, jawabannya adalah B, terus B. Lanjut nomor 11. Ketua PMI Kota Lampung menugasi Pak Anwar, Wakil Ketua PMI, untuk memimpin rapat persiapan kegiatan donor darah. Penggunaan tanda koma yang tepat pada kalimat tersebut adalah setelah kata menugasi katanya. A. Menugasi. Ketua PMI Kota Lampung menugasi, nggak boleh. Setelah kata kota rapat, Ketua PMI Kota, oh enggak banget.
Setelah kata Lampung dan PMI, oh maksudnya PMI ini ya. Ketua PMI Kota Lampung, menugasi Pak Anwar Wakil Ketua PMI, oh boleh jadi yang C ini. Setelah kata Pak Anwar Wakil Ketua PMI, Ketua PMI Kota Lampung menugasi Pak Anwar, Wakil Ketua PMI, setelah kata kota, Ketua PMI Kota, ini salah. Ayo, ini kalau yang antara C dengan D mungkin teman-teman. Ayo, itu aja pilihannya, C atau D. Oh iya, bagus. C jawabannya ya. C. Baik, nomor 12. Oke, A. Ketika berwisata ke Pantai Pahawang, ibu membawa bekal nasi goreng. Perbaikan penulisan kapital pada kalimat tersebut adalah apa yang harus kita perbaiki? Pantai Pahawang, P-nya besar, Pahawangnya besar. Ibunya besar. Ya, I-nya harus besar ibu nih karena kata sapaan kekerabatan. Jadi yang benar adalah A dan E sama ya, Pak. Oh ya. Oh, salah lagi saya ini. Ya, tapi bukan A jawabannya. Beda spasi. Aduh, nggak ada jawabannya ya? Coba dulu. Kalau ya, oh sebenarnya itu A jawabannya. Jadi teman-teman perbaiki aja. I ini besar nih I-nya. Ya, kita sepakati aja ya. Ya, A ibunya harus kapital. Oke, ini I-nya besar. Jadi kita buat A aja yang benar ya. E ini kita buat I-nya kecil, maka kita salah. Oke, nanti diganti. Soal nomor 13. Nah, ini gampang ini. Tim sepak bola SMA 11 pada bulan Desember akan melaksanakan pertandingan persahabatan di lapangan dekat rumah elit di Tangerang. Penulisan kata yang salah. Ini semuanya bahasa Indonesia ini ya. Ini harusnya tim, bukan teang. Ini A. Oh, siapa itu? A ya jawabannya. Nomor 14. Ayo teman-teman semangat ya. Kita ada 100 soal ini. Sampai jam 1 siang kayak ini nggak apa-apa ya. Saya juga sebenarnya berat mas. Oke, tadi sebenarnya saya ini aja bercanda. Kalaupun 100 saya nggak sanggup. Ini sebentar lagi saya mau swab ini karena udah 3 hari. Doakan ya. Di bawah yang merupakan penulisan kalimat efektif yang benar adalah, nah, coba.
Iya, bagus. Udah dapat langsung jawabannya E ya. Kalau A ini dalam musyawarah itu dihasilkan nih harusnya. Dalam pertemuan itu memutuskan bahwa, bukan bahwa ya, memutuskan enggak usah pakai kata bahwa. Memutuskan Sobri gitu. Kegagalan proyek itu karena perancangan yang tidak baik dan pengawasan yang tidak tepat. Kegagalan proyek itu dikarenakan meskipun negara itu merupakan penghasil kapas nomor 1 dunia, tapi ya ini bertentangan. Namun harusnya ini namun harga tekstil sangat tinggi. Nopal ingin menjadi juara umum di sekolahnya. Nah, ini baru. Tetapi ia hanya berhasil menjadi juara ketiga. Jawabannya adalah E. Next, nomor 15. Penulisan nama dan gelar yang tepat yang benar adalah A. Muhammad Sultan, S.H. SH. Kita cari aja yang salah yuk biar cepat. Ini C ini salah. Ini B salah. Iya, jawaban yang tepat adalah Ruslan Hadiningrat, SS. Sebenarnya ini salahnya ini ya, diberikan spasi. Harusnya tidak. Oke, bagus ya. Spasi. Jadi E jawabannya. Nomor 16, dibaca dulu yang A dan B-nya. Ya, apa jawabannya? Nih, C. Jawabannya adalah B ya. Kalimat mana yang paling tepat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia? Ina dimari ibunya karena bangun kesiangan. Oke, langsung dapat. Oke, nomor 17, silakan. A. Berikut yang termasuk kalimat efektif bagi para siswa. Ya. Bagi para siswa yang akan mengikuti Dharma Wisata, diharapkan agar surat izin orang tuanya agar ini enggak efektif. Para siswa yang akan mengikuti Dharma Wisata diharapkan agar surat izin dari orang tua, agar surat izin dari orang tua enggak perlu ya, dari surat izin orang tua saja.
Untuk para siswa yang begitu kita diharapkan agar supaya oh ya, B yang benar teman-teman, B ya. Oke. B. Nomor 18. Kalimat manakah yang termasuk kalimat majemuk setara? Kalimat majemuk setara itu artinya kalimat yang antara kalimat pertama dengan kalimat kedua itu sederajat, ya, tidak bertingkat. Ya, silakan. Aku dan dia sedang bermusuhan. Ibu membeli baju, sedangkan ayah membeli sepatu. Iya, jawabannya adalah B. Ini penandanya ya. Nomor 19. Nih. Kalimat di bawah ini merupakan kalimat yang tidak menggunakan ragam baku kecuali. Ragam baku itu maksudnya kata-kata yang baku. Pada bahasan, bukan bahasan tuh. Pada bahasa Indonesia yang baik, bukan pada ya. Dalam harusnya itu. Berarti kita cari ini yang baku. Bagi pegawai, nggak cocok ya. Rencana undang-undang disahkan, nggak salah. Buah ini bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Kayaknya D nih, coba lihat E dulu. Dalam rapat itu membicarakan masalah penurunan prestasi siswa. Jawabannya adalah iya, D ya. Ini harusnya dalam rapat itu dibicarakan ya. D. Nomor 20. Silakan. Oke, 20B. Dengan perkembangan teknologi, telah menuntut para pendidik untuk mencari metode mengajar yang lebih menarik. Kalimat di atas tidak baku dan dapat diperbaiki dengan cara menghilang kata telah. Dan perkembangan teknologi telah menuntut, dengan perkembangan teknologi menuntut, mengubah kata menuntut menjadi dituntut. Ya, menghilangkan kata dengan. Iya, betul. Biasanya ini nggak boleh gini ya. Dengan langsung aja perkembangan teknologi telah menuntut. Jawabannya adalah C. Soal nomor 21 dari 100 soal, silakan.
campur semua bahan hingga merata dan simpan. Iya. Ya, bagus. Jawabannya ya. Setelah itu dan sebelum. Oke. Nomor 22. Nampaknya sampai soal nomor 22, teman ya. Tadi saya geser-geser, nggak ada lagi soal. Kata yang bercetak miring dalam kalimat berikut termasuk kata baku kecuali. Dalam menghadapi kelompok, kalau benar Mbak Lintang ya, aktivitas. Iya, yang benar adalah maksudnya yang salah adalah yang tadi ada yang jawab ini. Mbak Maria, betul. Jawabannya adalah A. Ini harus ekstrem ya, bukan ekstrim. Coba nanti teman-teman cek di Google, boleh ada kok. Ekstrem atau ekstrim, yang bagus adalah ekstrem. Coba cek sekarang satu orang. Benar nggak? Ekstrim ini yang bagus adalah ekstrem. Ayo, satu orang saya tunggu ya. Supaya pasti. Ekstrem atau ekstrim gitu loh caranya. Ya, ekstrem toh? Ya, berarti A yang salah. Oke. Satu lagi supaya Mbak yang tadi jawab E supaya pasti, ini aktivitas atau pakai F atau pakai V? Supaya nggak ragu ya. Coba cek di Google, aktivitas pakai V atau pakai F? Iya, aktivitas ya, bukan pakai F. Oke teman-teman, saya rasa cukup satu orang penanya saja karena saya harus mau buru-buru mau swab supaya tidak penasaran ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, monggo di speaker saja. Saya udah nggak melihat chat lagi. Cukup. Nanti ada bahasa Indonesia yang bagian kedua lagi ya. Di sana nanti saya ingin melatih kita dengan soal-soal yang panjang-panjang ya. Jadi saya ambil dari soal-soal. Amin ya. Jangan doakan positif ya. Negatif ya. Ya, karena PPKM diperpanjang lagi ya teman-teman. Saya kok jadinya wanti-wanti ya. Ini nanti berpengaruh nggak ke tes CPNS ini? Karena kalau diperpanjang terus kan nggak boleh ini ya, nggak boleh berkumpul. Di PKN itu kan nanti teman-teman berkumpul. Semoga ini perpanjangan terakhir ya, tanggal 9 Agustus. Baik, terima kasih teman-teman. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, ya, keterlambatan tadi dan ini terburu-buru kelihatannya mau diakhiri. Ya, semoga teman-teman tetap sehat selalu ya. Kalau tidak ada kepentingan di luar, di rumah saja belajar. Ingat pesan saya, bagi yang belum
membuat harinya itu ada jam-jam yang untuk dipelajari, belajar CPNS, segera ya, sesibuk apapun harus ada. Misalkan setelah sholat tahajud begitu, harus ada belajar-belajar seperti itu ya. Jangan hanya berharap belajar dari program ini, dari belajar otodidak juga. Ya. Terus teman-teman cari misalkan apa kelemahannya. Lemah di TIU, cari teman-teman yang pintar matematika, dekatin ya. Kalau bisa dibayar nggak masalah. Lemah di TWK juga ya, gimana caranya. Tetap belajar, nanti apa-apa kita diskusikan. Oke, teman-teman, bila itu berudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas, semangat ya. Semangat Pak, tetap semangat. Ya, jaga kesehatan Mas ya. Siap.